Welcome to Gibeon Church. Senang beribadah dengan saudara hari ini, baik Anda yang ada di tempat ini maupun Anda yang mengikuti secara live streaming. Kita akan bersama-sama membaca Katekismus Reformasi. Minggu ini kita masuk pada pertanyaan yang ke-36. Saya akan membacakan pertanyaannya, lalu kita bersama-sama membaca jawaban dan pembacaan ayatnya. Pertanyaan 36, bagaimana Roh Kudus menolong kita? Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa, menghibur, memimpin, memberi kita karunia-karunia rohani, serta kerinduan untuk menaati Allah, juga memampukan kita untuk berdoa dan memahami firman Allah. Yohanes 16 ayat 8-11, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Silakan duduk, saudara. Saudara-saudara, sering kita mendengar bahwa Roh Kudus itu adalah sebagai penolong yang memberi karunia-karunia rohani. Tetapi sebenarnya ada hal yang lebih mendasar yang dilakukan oleh Roh Kudus sebelum itu. Yaitu Roh Kudus itu memberikan kita kehidupan yang baru, yaitu sesuatu yang sangat kita butuhkan. Saudara, sebelum mengalami kelahiran baru, kita semua itu mati secara rohani. Dan dalam kondisi tersebut, kita tidak dapat mengenal, percaya, bahkan taat kepada Allah. Tetapi puji Tuhan, melalui kasih karunia-Nya, Allah menghidupkan kita melalui Roh Kudus. Roh Kudus melembutkan hati kita yang sebelumnya keras dan membuka mata rohani kita yang tertutup, sehingga kita bisa percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan sejak saat itu, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dan Allah punya tujuan besar bagi hidup kita, yaitu agar kita semakin serupa dengan Kristus. Tetapi menjadi serupa dengan Kristus bukanlah sesuatu yang instan atau mudah, saudara. Ini adalah proses yang panjang, yang berlangsung seumur hidup kita sebagai orang percaya. Tetapi dalam proses ini, Roh Kudus selalu hadir untuk menolong kita. Salah satu cara Roh Kudus bekerja adalah dengan menyadarkan kita akan dosa-dosa yang masih ada di dalam hidup kita dan membawa kita dalam pertobatan dan kembali kepada Allah. Roh Kudus juga hadir untuk menghibur kita, memberikan kekuatan dan mengingatkan kita akan janji-janji Allah. Dia memberikan damai di dalam hati kita yang melampaui pengertian kita, bahkan di tengah-tengah badai hidup kita. Selain menolong dan menuntun, Roh Kudus juga memberikan kita karunia-karunia rohani. Dan melalui karunia-karunia ini, kita diperlengkapi untuk melayani satu sama lain dan menaati panggilan Allah yang ada di dalam hidup kita. Tetapi saudara, perjalanan menjadi serupa dengan Kristus tidak selalu mudah. Di sepanjang jalan kita akan menghadapi banyak tantangan, keinginan daging kita, godaan dunia, dan tipu muslihat iblis seringkali menarik kita kembali pada cara hidup kita yang lama. Saudara, dunia sekitar kita juga menawarkan kenikmatan dan kesenangan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dan keinginan daging kita sendiri juga seringkali membuat kita mengikuti apa yang dunia tawarkan. Tetapi meskipun demikian, saudara, kita tidak perlu takut atau merasa putus asa. Karena Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita sendirian di dalam perjuangan ini. Dia memperlengkapi kita dengan senjata rohani untuk melawan dosa dan godaan. Dia juga memberikan kita kekuatan untuk tetap bertekun di dalam iman. Salah satu cara untuk tetap kuat di dalam roh adalah melalui disiplin rohani, seperti membaca dan merenungkan firman Tuhan, berdoa, saat teduh, dan sarana anugerah yang lainnya. Melalui hal ini, Roh Kudus membentuk kita untuk semakin kita mengenal Kristus dan menjadi serupa dengannya.
Saudara, di dalam proses pengudusan ini, Roh Kudus senantiasa bersama kita. Dia tidak hanya berada di samping atau di depan atau di sekitar kita, tetapi Roh Kudus itu ada di dalam kita. Dia menolong dan membimbing kita di dalam perjalanan iman kita sampai pada akhirnya. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saudara, seringkali di dalam kehidupan kita ini sering tergoda untuk memilih mengikuti kehendak daging atau daya tarik dunia ini daripada hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk datang di dalam doa pertobatan secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan Roh Kudus-Mu tinggal di dalam hidup kami. Kami sebenarnya dahulu adalah mati secara rohani dan tidak mungkin kami bisa percaya dan taat kepadamu. Tetapi oleh Roh Kudus-Mu menghidupkan kami kembali, kami memiliki hidup yang baru sehingga kami boleh mengenal dan percaya kepadamu dan menerima Engkau sebagai juru selamat. Tuhan, ampuni kalau seringkali kami masih hidup di dalam keinginan daging kami. Kami masih menuruti keinginan dunia ini Tuhan, dan tidak hidup di dalam pimpinan-Mu. Biarlah saat ini kami berdoa, biar Roh Kudus-Mu terus menuntun, memimpin, dan mengajar kami supaya kami mampu untuk terus hidup di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.